apa sih basis mode keberagamaannya Siti Jenar? Ya orang beragama kan pasti punya pola. Apa sih yang jadi pola keberagamaannya Syekh Siti Jenar? Itu dia ungkapkan ketika debat sama Sunan Bonang. Ketika Sunan Bonang undang Syekh Siti Jenar. Jadi modusnya apa? Yang pertama ya, itu kalimatnya begitu. Bonang, kamu ngundang saya datang di Demak. Saya males untuk datang sebab saya merasa tidak di bawah atau diperintah oleh siapapun kecuali oleh hati saya. Jadi yang pertama, orang beragama khususnya kelompok aulia itu lebih fokus pada mendayagunakan kolbu atau hati dibandingkan akalnya. Kadang-kadang orang menyebutnya mata batin. Jadi olah jiwa. Yang porosnya adalah kalbu. Kalau kalbunya, saya bilang tadi di awal, kalbunya menghadapnya ke ar-ruh tadi yang sumbernya Allah, menghadapnya ke cahaya. Karena kalbunya jernih, menghadap ke cahaya, maka kalbunya juga bersinar. Kalau ada apa-apa, minta fatwa hatinya. Tapi kalau kalbumu menghadapnya ke jasad, yang diopeni nafsu, hasrat duniawi, ya kalau kamu minta fatwa kalbumu akan memfatwakan hal-hal duniawi. Kalau nggak percaya, kamu tanya sendiri sekarang. Kalau kamu tanya hatimu, yang paling enak saat ini apa? Coba jujurlah dengan dirimu. Itu jawabannya hatimu kira-kira apa? Kalau isinya barang-barang duniawi, misalnya IP 4 Pak, dapat pacar segera, lulus langsung kawin, kemudian apa namanya cita-citamu? HP terbaru, apa S8, terus apalagi? Kalau isinya cuma itu yang kamu inginkan, ya berarti hatimu madepnya ke jasad. Atau tanyalah, kira-kira ada nggak cita-cita spiritualmu? Punya. Selama ini kan kalau ada orang tanya cita-cita, selalu jawabanmu kan cita-cita dunia. Jadi pilot, kuliah filsafat, cita-citanya pilot. Tidak ngerti aku pikiranmu. Jadi itu kan cita-cita dunia. Jajal, kamu punya gak cita-cita rohani? Kalau di tasawuf kan ada makom-makom. Punya gak misalnya, Pak, nanti umur 40 saya pinginnya sudah mencapai makom apa, sudah bisa tawakal bagus, sudah bisa jadi orang sabar, sudah. Itu cita-cita spiritual. Coba kalian punya apa enggak? Kalau enggak punya, jangan-jangan sama kayak saya. Yo, ayo latihan, bikin target-target. Misalnya Ramadan tahun ini, Pak, saya mau latihan menahan diri. Tidak total sih, Pak. Menahan diri dari gosip, baik lewat mulut maupun lewat medsos misalnya. Loh, tidak apa-apa toh latihan wong 1 bulan aja. Kalau 1 bulan kuat berarti ini bisa dilanjutin. Itu namanya cita-cita spiritual. Saya, Pak, Ramadan ini ya, dulu saya 1 Ramadan bisa khatam 3 kali. Sekarang sekali aja lah, Pak, syukur. Meskipun kadang-kadang ya tidak nyampe. Hari pertama aja ngajinya semangat, hari kedua, ketiga mengkeret sudah. Karena nggak ditarget. Dan kamu selalu kalah oleh dirimu sendiri. Kenapa? Semakin pinter. Semakin pinter kan alasanmu semakin banyak. Begitu pegang Quran, alah, baca itu tidak terlalu penting. Yang penting kan ngerti maknanya. Kalau baca itu kan mesti kudu kamu semakin pinter. Dulu ngaji aja, sekarang tidak ada alasan. Yang penting menghayati, kan nggak usah wirid panjang-panjang. Yang penting nyambung sama Allah, hatinya ikut kan beres. Ngapain baca banyak-banyak, kan sekarang gitu.
Akhirnya dua-duanya nggak jalan. Menghayati juga ndak, banyak juga ndak. Nah, itu kalah sama dirinya sendiri. Maka Syekh Siti Jenar ndak ada yang bisa merintah saya kecuali hatiku. Diperintah oleh siapapun, kalau hatimu nggak berkenan, perbuatanmu nggak bernilai. Kenapa? Karena pasti karena tidak ikhlas, tidak sukarela. Janjane, apa bahasa Indonesia ini janjane itu? Sebenarnya yang bisa merintah kamu itu hatimu. Itu tadi yang saya sebut kesadaran. Sholat tanpa kesadaran tidak akan ada nilainya. Kenapa kamu sholat terpaksa? Pak, saya kan Islam. Jadi sholat aja terpaksa. Resiko Pak jadi orang Islam. Sholatnya resiko. Bukan karena kesadaran. Ada orang bilang sholat itu ya jangan kewajiban, tapi kebutuhan. Belum. Pertama-tama bukan kebutuhan, tapi kesadaran. Kesadaran itu berarti hatimu seneng diperintah, condong, dan rela. Kalau kebutuhan itu kadang-kadang tidak rela ya, karena butuh aja. Tapi kalau hatinya rela itu tidak butuh pun mau. Tidak ada manfaatnya pun ayo, tidak masalah. Itu berarti rela. Terus perintah hati itu yang saya turutinya. Selain itu tidak ada yang saya patuhi perintahnya. Bukankah kita sesama mayat? Mengapa seseorang memerintah orang lain? Manusia itu sama satu dengan yang lain. Sama-sama tidak mengetahui siapa yang sukma itu. Yang disembah itu hanya namanya saja. Meskipun demikian, ia bersikap sombong dan merasa berkuasa memerintah sesama bangkai. Ini kayak Syekh Siti Jenar. Dulu saya bilang Syekh Siti Jenar itu dibalik. Hidup yang sejati itu besok. Hari ini itu kematian, kesengsaraan dan kematian. Mungkin bisa dibandingkan dengan filsafatnya Buddhisme. Jadi hidup itu isinya penuh kesulitan, kesengsaraan dan kematian. Tidak masalah, asal dicermati benar. Hidup yang akan datang harus benar-benar hidup. Kalau hidup yang akan datang tidak benar-benar hidup, kita rugi luar biasa. Wong hidup sekarang sudah sengsara, besok kok ya sengsara lagi. Itu kan rugi namanya. Tapi kan di dunia sudah kaya Pak, sudah duitnya banyak Pak, istrinya cantik Pak. Jangan dikira emangnya harta banyak terus enak, istri cantik terus enak. Ya mungkin dibandingkan yang istri jelek, tapi tetap banyak sumpeknya. Ya dibandingkan yang tidak punya duit, yang banyak duit mungkin ada enaknya. Tapi banyak juga tidak ada enak yang sempurna, enak yang tuntas di dunia ini. Sifatnya semua temporer. Barang enak apapun ada limitnya. Jadi semua yang ada di dunia ini limited edition. Tidak ada yang full. Apa wis kamu suka apa wis? Suka kopi, mbok anu itu minuman semua kalau suka kopi. Paling dapat 3 gelas kamu sudah muntah. Dapat 5 gelas kamu sudah teler meskipun hanya kopi. Jadi tidak enak. Kurang tidak enak, lebih tidak enak. Itulah hidup hari ini, serba terbatas. Jadi kita ini kayak bangkai katanya Syekh Siti Jenar. Wong kita sesama mayat kok berani-beraninya saling merintah. Kita ini levelnya sama katanya Siti Jenar. Mbok ndak usah merintah-merintah gitu, itu kan memarahi Sunan Bonang. Mbok kita kerja sama saja, saling belajar. Wong kita itu ngaku nyembah-nyembah Tuhan, bela-bela Tuhan, mengagungkan Tuhan, Tuhannya sendiri kita ndak kenal. Itu cuma perkiraan-perkiraan. Kita ngertinya cuma namanya saja. Kita nggak tahu hakikatnya apa. Itu pun sudah sombong. Mulut kita bilang Allahu Akbar, tapi yo kelihatan nggak ngerti maknanya Allahu Akbar itu apa. Kan ada yang Allahu Akbar sambil mentung, sambil mendelik, sambil
Lu kan banyak hari ini begitu. Begitu ada orang Allahu Akbar, kamu kan kaget luar biasa. Mungkin takut malahan. Jangan-jangan ada apa ini? Mesti begitu. Oke, jadi mode keberagamaannya yang pertama mengikuti suara hati yang jernih, yang bercahaya. Yang kedua, menyadari kerendahan diri. Kita itu bangkai, maka tidak usah sombong. Pengetahuan kita juga apa sih, wong kita itu sangat terbatas. Dan makanya kita harus egaliter, tidak saling menindas, tidak saling merentah. Itu dari serat Siti Jenar.